お姉ちゃんが来た。Well teman-teman, sesuai dengan apa yang kita harapkan, di episode 33 kita ditunjukkan dengan adanya satu scene pertarungan baru. Itu adalah pertarungan Uryu melawan Renji yang kualitasnya bukan main. Aku pribadi merasa sangat puas dengan battle satu ini. Mungkin bisa dibilang pertarungan ini adalah salah satu scene tambahan tersukses selama core ketiga berjalan. Ditambah lagi, kualitas yang disajikan juga tak kalah keren dengan pertarungan-pertarungan lain, baik dari segi musik, grafis, visual maupun efek CGI, semuanya terasa begitu mengagumkan. Dan sedikit kabar baiknya, dalam sesi wawancara dengan salah satu staff studio bernama Masaki Hiramatsu, dia mengungkapkan bahwa episode ini merupakan awal dari banyaknya scene tambahan baru yang akan muncul di anime. Beberapa scene baru yang muncul nantinya mencakup momen-momen yang tidak sempat dijelaskan di dalam manga, dan beberapa lainnya berguna untuk melengkapi bagian-bagian tertentu dari cerita utama. Dengan adanya kabar baik ini, kita pun tentu sangat antusias untuk menunggu cerita baru apa yang nanti akan dimunculkan. Secara Masaki Hiramitsu adalah salah satu penulis untuk adaptasi anime Bleach Arc Thousand Year Blood War. Perannya melibatkan pengembangan dan penyesuaian cerita ke dalam format anime, termasuk menambahkan adegan-adegan orisinil yang tidak ada di dalam manga. Oke teman-teman, terlepas dari kabar baik ini, untuk sekarang mari langsung saja kita masuk ke dalam breakdown anime Bleach Arc Thousand Year Blood War episode 33. Berhubung kabarnya scene pertarungan Busby dan Yugram diundur ke episode akhir, episode 33 mengadaptasi 3 chapter yang tidak berurutan, dari mulai chapter 629, setengah chapter 630, dan setengah chapter 635. Episode ini mengambil judul di chapter 629, yaitu Gerbang Matahari, merujuk pada simbolisasi alat yang digunakan kelompok Shuzzdovel untuk berpencar ke setiap penjuru Warwhelp. Dan berikut adalah ulasan yang bisa kita bahas di dalam episode 33 di antaranya. Awal pertempuran puncak. Sesuai dengan judulnya, di awal episode ini kita mendapat satu scene tambahan baru, yaitu mengenai cara kerja dari Gerbang Matahari. Terlihat ketika para Shuzzdovel berdiri di atas plat logam berbentuk matahari, mereka semua mampu berteleportasi ke tempat tertentu di istana Warwhelp untuk menghadang para Shinigami yang telah mulai berbunculan. Dari sini, adegan lalu berganti menyoroti para aliansi Shinigami. Adegannya hampir sama dengan yang ada di manga chapter 629, dari mulai Busby, Lily, dan Gigi yang memisahkan diri dari kelompok Kyoraku yang mulai bergerak memimpin penyerbuan, Mayuri dan Nemu yang sengaja berpisah guna membuatnya leluasa untuk bereksperimen, kelompok Zaraki yang ketinggalan kini pergi bersama Mayuri, kelompok Ichigo yang mulai bergerak mendekati pusat istana, kemunculan Askin di hadapan kelompok Ichigo, Grimmjow yang langsung bertindak sendiri menyerang Askin, kelompok Busby yang sedang merencanakan pengkhianatannya pada Yhwach, dan juga Yugram yang tengah memandangi bulatan merah, entah itu portal, peta, atau sesuatu yang lain, seolah mengetahui kedatangan Busby. Dari semua adegan yang disajikan di sini, ada satu scene yang dipindahkan dari mangganya, yaitu scene yang memperlihatkan Gerard Valkyrie tengah tersesat dan tidak menemukan lawan. Scene ini sebenarnya ada di chapter 635, yang mana di sana Gerard menunjukkan kekesalan pada Lille, Askin, dan Pernida karena telah menunjukkan arah yang salah. Namun terlepas daripada itu, semua adegan yang ditampilkan bagiku sangat berkesan. Di sini gairah para aliansi Shinigami begitu terasa, terutama scene yang menyoroti kelompok Ichigo mulai berlari ke arah pusat istana. Dengan diiringi musik rock, disertai pergerakan karakter yang dinamis dan tubuhnya yang tampak lentur, membuat kita pun turut merasakan gairah yang dimaksud. Selain itu, di sini kita juga akhirnya ditunjukkan kembali dengan kekonyolan dari beberapa Shinigami, tepatnya anggota Divisi 11 dan Kapten Mayuri. Aku sendiri cukup menikmati scene komedi satu ini, setidaknya untuk meredakan ketegangan yang sedang terjadi dan juga sekedar mengingat tingkah laku mereka dari dulu. Entah itu Zaraki yang selalu haus akan pertarungan tanpa mempedulikan situasi, ataupun Mayuri yang selalu saja bertingkah bengis dan berlaku egois. Terpisahnya aliansi Shinigami.
Setelah mendapat serangan dadakan dari Grimmjow, Askin ternyata masih bisa bangkit kembali, yang mana setelahnya adegan lalu berjalan sesuai dengan manga. Mau itu Askin yang malah melarikan diri, Grimmjow yang secara gencar mengejar Askin, kelompok Ichigo yang berusaha menghentikan kecerobohan Grimmjow, Grimmjow yang terus berlari hingga terpaut jauh dengan kelompok Ichigo, Askin yang melemparkan bola beracun ke arah Grimmjow, Grimmjow yang seketika tumbang karena keracunan, Askin yang berniat untuk menghabisi nyawa Grimmjow, dan terakhir Ichigo yang langsung muncul mencoba menghadang Askin. Aksi kejar-kejaran antara Askin dan Grimmjow ini terkesan sangat menggelitik. Lebih jelasnya membuat kita sangat gregetan terhadap sosok Askin. Dia yang padahal memiliki kekuatan luar biasa malah memilih kabur seolah mempermainkan Grimmjow, bahkan bisa-bisanya dia menyempatkan diri untuk menyeduh kopi. Sementara itu, di tempat kelompok Kyoraku berada, kita akhirnya ditunjukkan pada aksi penembak jitu Lille Baro, di mana saat itu berbekal senapan panjang diagram miliknya, Lille tengah membidik kelompok Kyoraku dari jarak jauh. Adegan yang ditampilkan di sini sedikit berbeda dengan apa yang ada di dalam manga. Jika di manga Lille hanya menembak Hisagi saja, tapi di sini Lille juga menembak sebagian Shinigami lain, seperti Wakil Kapten Divisi 2 Omaida, kursi keempat Divisi 13 Kyone Kotetsu, kursi ketiga Divisi 13 Sentaro Kotsubaki, dan juga Wakil Kapten Divisi 4 Isane Kotetsu. Perbedaan scene yang ditunjukkan di sini tentu sangat-sangat berguna menjawab pertanyaan kita dari dulu tentang kemana dan bagaimana kondisi para Shinigami lain yang ikut ke dalam istana Warwelt. Dan hal itu pun terjawab di sini dengan diperlihatkannya bahwa mereka telah tumbang sejak awal. Namun meski begitu, ada satu hal yang sebenarnya cukup disayangkan, yaitu perihal Shuhei Hisagi yang tetap ditumbangkan di awal. Padahal kita tahu di dalam novelnya dia memiliki pelepasan Bankai, yang mana itu artinya sangat sedikit harapan bagi kita semua untuk bisa melihat Bankai Fushi no Kojo. Dan melihat hal ini, kenyataan bahwa Tite Kubo tidak begitu menyukai karakter Hisagi memang benar adanya. Dia tampaknya masih belum berdamai dengan tingkat kepopuleran Hisagi. Bisa kita lihat selama proyek anime Bleach ini berjalan, keberadaan Hisagi selalu dinistakan. Dari mulai core pertama, dia dibuat babak belur oleh Driscoll Bersi. Di core kedua, dia kalah telak oleh Mas, bahkan sampai mendapat pesan cinta dari Pepe. Dan juga di core ketiga ini, dia langsung tumbang oleh tembakan Lille Baro. Uryu Ishida versus Abarai Renji. Mengetahui kelompoknya menjadi sasaran tembakan, Kyoraku sebagai komandan lantas menyuruh pasukannya untuk berpencar. Dan atas arahan dari Kyoraku ini, para Shinigami lalu berpisah satu sama lain, di mana mereka secara cepat langsung berpencar ke tempat dan arah yang berbeda-beda. Ada yang ke arah kiri seperti Byakuya, Rukia, dan kemungkinannya juga Renji, serta ada juga yang ke arah kanan seperti Kyoraku, Nanao, Hirako, Momo, Soifon, Yushiro, dan kemungkinannya juga para anggota Vizord. Dari sanalah kita pun akhirnya diperlihatkan pada satu scene tambahan baru yang menjadi inti klimaks episode ini, yaitu scene pertarungan antara Uryu Ishida melawan Abarai Renji. Terlihat ketika Uryu menampakkan diri, para Shinigami langsung merespon reatsunya, sedangkan Renji yang seorang diri berada di dekatnya langsung melesat ke arah Uryu sambil melancarkan satu serangan Shikai. Sesaat pertarungan dimulai, Renji lebih dulu memastikan pengkhianatan Uryu dengan mengajukan dua pertanyaan. Pertama, apakah kedatangan Uryu di sini bukan untuk membantu? Dan kedua, apakah Uryu sudah bertemu dengan Ichigo? Kedua pertanyaan ini lalu dijawab dengan tegas oleh Uryu. Dia menjawab bahwa apapun yang dilakukan Shinigami saat ini akan berakhir sia-sia, karena sekarang Yuhawa sudah menyerap kekuatan Soul King. Sementara terkait pertemuannya dengan Ichigo, Uryu menegaskan bahwa dirinya telah membunuh Ichigo. Jika kita cermati, jawaban yang diberikan Uryu di sini terkesan sangat ambigu. Terutama jawabannya yang pertama, dia seolah ingin membuat para Shinigami putus asa dan mengurungkan niatnya untuk melawan Yuhawa. Entah ini berkaitan dengan pengkhianatannya nanti, ataukah memang pada dasarnya dia masih memiliki rasa benci terhadap bangsa Shinigami. Terlepas daripada itu, setelah mendengar jawaban Uryu, tanpa pikir panjang Renji langsung memulai pertarungan. Dengan dilepaskannya Bankai Souzabimaru, dia pun secara membabi buta mulai menunjukkan kemampuannya pada Uryu. Dari mulai melancarkan serangan jarak jauh menggunakan Orochi, menahan panah Reishi menggunakan kaki, melancarkan satu tusukan api panas yang mampu melelehkan bangunan,
menahan ratusan panah Reishi dengan cukup mudah, menggunakan Orochi untuk menjerat tubuh Uryu, sampai akhirnya menusuk Uryu dengan teknik andalan Zagatepo, sebuah teknik kuat yang dapat menciptakan ledakan energi spiritual luar biasa. Namun sayang, serangan dahsyat dari Renji ini ternyata mampu ditahan Uryu menggunakan pertahanan Blood Fan. Bahkan pada saat itu, dia pun dapat memulihkan semua luka dengan cara mengaktifkan kekuatan Fall Standing. Dengan kekuatan Fall Standing inilah Uryu mampu mendominasi jalannya pertarungan, dari mulai melancarkan serangan anak panah yang dapat menembus pertahanan Renji, mengendalikan bulu anak panah yang mampu mencabik-cabik tameng Orochi, sanggup bertahan dari teknik baru Renji yang sangat kuat, mengaktifkan teknik Slave Ray yang dapat menyerap Reishi, melepaskan teknik baru yang dapat mengurung sekaligus mengekstraksi Reiatsu milik Renji, sampai akhirnya berhasil menumbangkan Renji dengan satu anak panah yang menembus dada. Kemudian setelah memenangkan pertarungan ini dengan laganya yang sombong, Uryu mengatakan 3 alasan kenapa Renji bisa kalah. Pertama, karena kenaifan Renji yang secara tidak sadar enggan membunuh Uryu. Kedua, karena Renji tidak mengetahui kekuatan Uryu. Dan yang ketiga, karena Renji adalah bangsa Shinigami, bangsa yang sangat Uryu benci keberadaannya. Kekuatan baru Uryu dan Renji. Oke teman-teman, dari pertarungan Uryu dan Renji, kita bisa melihat bahwa keduanya memiliki peningkatan kekuatan yang luar biasa. Uryu mendapatkan peningkatan ini setelah meminum darah dari Yuhaba, sementara Renji dia mendapatkannya setelah berlatih di istana Soul King. Dan dalam pertarungannya, baik Uryu maupun Renji mampu menunjukkan peningkatan itu. Keduanya mengeluarkan berbagai teknik-teknik yang sangat hebat. Beberapa di antaranya ada yang memang telah ditunjukkan, dan beberapa lainnya ada yang belum pernah ditunjukkan bahkan di dalam mangganya sendiri. Untuk itulah, di sini aku akan sedikit mengulas beberapa kemampuan baru yang diperlihatkan mereka di dalam pertarungan ini, baik itu kemampuan Uryu maupun kemampuan Renji. Pertama-tama, kita bahas dulu kemampuan baru Uryu Ishida. Sejauh yang kuamati, di sini dia memperlihatkan 3 teknik baru yang memiliki fungsi berbeda-beda. Pertama, yaitu teknik baru yang dapat menciptakan anak panah Reishi berukuran cukup besar. Teknik ini terbilang sangat kuat sampai-sampai Bankai Renji tak mampu menahannya. Kedua, teknik Slave Ray. Teknik ini sebenarnya pernah Uryu gunakan ketika bertarung dengan Ichigo. Namun di sini penggunaannya lebih terlihat, di mana dia mampu menyerap Reishi dalam jumlah sangat besar, memulihkan semua luka, meningkatkan kekuatan yang ditandai dengan adanya gelang aksesoris di bagian kaki dan tangan. Dan terakhir, teknik Feather Swinger. Ini adalah salah satu teknik baru yang sangat overpower. Ketika diaktifkan, Uryu mampu meluncurkan 5 sulur bulu anak panah untuk menjebak target ke dalam sebuah ruangan Reishi. Di dalam ruangan tersebut, target yang terjebak akan diserap Reiatsunya secara perlahan sampai pada titik di mana mereka tidak akan mampu menggunakan Shikai maupun Bankai. Kemudian berbicara mengenai kemampuan baru Abarai Renji, di sini dia menunjukkan 6 teknik baru yang didapat dari bankainya Sou Zabimaru. Pertama, teknik Zazeka. Teknik ini mirip seperti Shikainya, di mana Renji dapat mengubah bilah bankai menjadi cambuk panjang yang bergerigi. Kedua, teknik Orochio, sama seperti Zazeka, cuman bedanya di sini Renji dapat menggunakan cambuknya menjadi lebih besar, lebih bergerigi dan lebih panjang. Ketiga, teknik yang belum diketahui namanya. Teknik ini terbilang cukup mematikan, di mana Renji akan memunculkan bilah pedang panas untuk dapat diluncurkan ke arah lawan. Keempat, teknik Hihi Tensho. Di sini Renji akan melepaskan bulu-bulu dari tameng di tangan kirinya, yang mana setelah itu bulu tersebut dapat berubah menjadi tangan-tangan kerangka untuk menjerat musuh. Kelima, teknik Hikotsu Taiho. Teknik ini sebenarnya merupakan teknik dari bankai lama yang dapat melepaskan tembakan energi padat. Bedanya, jika dulu Renji melepaskan tembakan melalui rahang, di sini dia menembakkannya melalui satu kerangka tulang Zabimaru. Keenam, teknik Zagatepo. Ini adalah teknik yang sebelumnya berhasil menghanguskan Mas Demaskulin, di mana Renji sanggup menciptakan ledakan energi besar setelah pedangnya menusuk target. Dan terakhir, teknik Zagai Zeko. Bisa dibilang ini adalah teknik baru yang paling kuat. Saking kuatnya, Renji harus mengalirkan sebagian besar Reiatsu pada bankai, yang mana setelah itu dia akan mampu menghasilkan badai energi berskala besar yang dapat diluncurkan dengan dampak kerusakan luar biasa.
Well, teman-teman, terlepas dari adanya teknik-teknik baru yang ditunjukkan, pertarungan antara Uryu melawan Renji bagiku sangat memuaskan. Pertarungannya seolah mengandung suatu makna tertentu. Secara keduanya adalah sahabat karib Ichigo, entah itu Renji sebagai sahabatnya di Soul Society maupun Uryu sebagai sahabat Ichigo di dunia manusia. Oke, mungkin cukup sampai di sini saja untuk ulasan breakdown kali ini. Jika ada yang salah atau ada yang ingin kalian tambahkan, silahkan tulis di kolom komentar. So, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Bleach Lovers.